Saya hanya merasakan anugerah kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Kalau saya ada di depan ibu bapak saudara sekalian, ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan hal ini yang ingin saya ceritakan kepada ibu bapak saudara-saudara. Dan sekiranya ketika saya menceritakan hal ini, kita semua akan dikuatkan. Kita semua akan diberikan satu semangat yang baru untuk tetap mengikuti dan mengiringi Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kita elu-elukan dalam hidup kita. Satu-satunya Allah penolong dalam hidup kita. Kejadian dan peristiwa yang menimpa hidup saya sungguh sangat luar biasa. Saya bekerja di salah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, di bidang pembangkit listrik. Saya salah satu teknisi dari perusahaan tersebut, dimintakan untuk melakukan suatu perbaikan di salah sebuah gardu induk. Bersama dengan teman saya, tiba-tiba kami melakukan pekerjaan, bla 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 kami lakukan, sudah tiba-tiba terjadi percikan api yang dahsyat. Api terus menyambar tubuh saya. Saya jatuh ke lantai. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seakan-akan ditendang dari belakang, tersungkur di lantai. Sementara itu api terus membakar tubuh saya. Pakaian yang saya gunakan waktu itu pakaian 2 lapis, habis tidak ada sisanya. Saya berusaha untuk keluar dari panel tersebut, tapi saya tidak bisa menemukan jalan karena di dalam telah dipenuhi dengan asap tebal hitam. Sementara saya menghindar api itu, saya ke kiri, dia ke kiri, saya ke kanan, dia ke kanan. Saya bilang, ini api apa? Saya bilang aneh kok. Sampai saya jadi capek, gak kuat. Saya tersungkur di lantai dan pasrah dalam keadaan yang demikian. Saya putus asa. Mungkin saya pikir gini, ini saatnya saya akan meninggal. Saya berdoa, terima kasih Tuhan atas hidup yang kau berikan bagi hamba-Mu ini, sambil menunggu saat-saat kematian saya. Tetapi dalam beberapa saat saya menunggu kematian saya, kok gak sampai-sampai, gak datang-datang. Timbul di pikiran saya, mendingan untuk mempercepat proses kematian saya rangkul semua kabel-kabel yang ada di dalam panel tersebut. Di dalam panel tersebut bertegangan dari 11.000 volt sampai 80.000 kilovolt. Saat saya merangkul semua kabel-kabel yang ada di dalam, yang hanya terasa dingin dari kabel tersebut, saya heran. Padahal waktu itu listrik sudah masuk. Saya diam, saya tunggu. Saat saya mulai tertidur, tiba-tiba ada yang membangunkan saya. Tidak, kamu harus bangun, kamu harus lawan api itu dan kamu akan diselamatkan. Saya kaget, suara perempuan mana yang datang pada waktu itu. Sementara di tengah-tengah lingkungan pekerjaan tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan. Saya kaget. Tapi pada waktu itu saya belum melihat jalan karena masih asap tebal menutupi waktu itu. Saya berusaha diam, tapi saya merasakan perihnya yang luar biasa. Api terus membakar tubuh saya. Sampai satu kali saya membuka mata saya kaget saya sudah di luar. Padahal jalan yang harus saya lewati itu agak susah, agak sulit. Karena waktu itu saya buka pintunya cuman kecil seperti kolong kursi ini. Jadi saya harus merangkak. Beberapa lama kemudian teman-teman saya datang menghampiri saya. Mereka belum langsung mendekati saya. Dari jauh mereka berteriak. Dengan sebatang kayu mereka mencongkel tubuh saya. Mereka takut.
melihat keadaan saya. Jangan-jangan saya masih terkoneksi dengan aliran listrik. Setelah saya bersuara, saya berkata, tidak, saya sudah aman. Baru mereka datang. Mereka menggotong saya. Tapi saat mereka menggotong saya, kulit-kulit yang ada, daging sudah mulai terkelupas semua. Mereka semua berteriak, nangis melihat keadaan saya. Mereka memanggil nama saya. Bawalah saya ke rumah sakit. Rumah sakit pertama sudah tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Maka dibawalah ke rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua pun baru aja di depan pintu gawat darurat, si dokter sudah mengatakan, Bapak sudah meninggal, mendingan kalian pulang, beres-beres rumah untuk persiapan upacara pemakaman Bapak yang kekasih. Ibu bapak, namun terjadi dialog antar teman-teman bersama dengan dokter itu. Mereka katakan, tidak dokter, dia harus rawat rumah sakit ini karena dia masih hidup. Dokter bilang, tidak, Bapak ini sudah meninggal. Percuma. Ya alasan dokter, karena semua peralatan yang dipasang pada waktu itu, mulai dari oksigen, infus, bahkan alat-alat yang untuk mendeteksi nadi, jantung, udah tidak berfungsi sama sekali. Tapi keyakinan teman-teman saya bilang, enggak, dia masih hidup. Tapi oleh karena desakan dari teman-teman, dokter bilang, oke, silakan cari tempat sendirilah. Maka didapatilah sebuah ruangan tersendiri buat saya. Hari pertama saya di rumah sakit, tetap aja masih ada perkataan dokter yang mengatakan, sudah tidak ada harapan, Bapak sudah tidak ada. Hari kedua, hal yang sama keluar. Hari yang ketiga, tetap juga dikatakan yang demikian. Tapi pada hari ketiga, saya ingat cerita Tuhan Yesus, bagaimana dia hari ketiga. Hari ketiga dia bangkit. Dan tepat jam 12 malam, yang sebelumnya saya mengalami suatu situasi yang aneh. Saya sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Waktu itu sudah hampir gelap. Tubuh saya, baju yang saya kenakan memang compang-camping, kotor. Dengan kepala yang tertunduk, saya jalan tanpa arah. Saya tidak tahu mau kemana waktu itu. Tapi saya bertemu dengan seorang yang bertubuh besar, mengenakan jubah yang luar biasa. Dia datang menghampiri saya. Dia hanya memperhatikan saya. Dan di tangan kanannya itu dia memegang baskom yang berisikan air. Ketika saya berada di depan dia, saya jatuh tersungkur. Dan air itu diberikan, ditumpahkan dari kepala saya. Dan saya merasakan suatu suasana yang luar biasa, kedamaian yang tidak pernah saya rasakan di dunia ini. Saya bilang, saya mau tinggal di tempat sini. Namun dalam bahasa tubuhnya dia cuma, kamu harus balik. Tepat jam 12 malam, saya memberikan reaksi tanda-tanda kehidupan lewat tubuh jasmani saya. Saya batuk, dan batuk itu sangat luar biasa, keras, sehingga malam itu, di keheningan malam itu, semuanya berubah jadi ramai. Orang tiba-tiba datang, pikir mereka bahwa teriakan itu adalah teriakan dari keluarga saya. Yang mereka katakan, kami kira dia sudah meninggal. Tapi waktu itu
Ibu saya berteriak, dia hidup, dia hidup. Ini satu hal yang luar biasa dalam hidup saya yang Tuhan buat. Dahulunya saya bilang begini, Tuhan, Engkau itu tidak adil dalam hidup saya. Saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Saya berdoa setiap saat, tapi kok kenapa Tuhan? Ketika saya bilang, Tuhan jauhkan saya dari mara bahaya, tapi kenapa harus saya alami seperti saat ini? Kenapa bukan orang-orang yang melakukan kejahatan di sana yang mengalami hal ini, tetapi kenapa aku? Tapi puji Tuhan, Tuhan itu penuh sabar, Tuhan itu penuh belas kasih. Dia membimbing saya, dia membawa satu kehidupan yang luar biasa. Dan ini saya membuat saya sangat-sangat bersuka cita. Saya mendapatkan pelajaran dari Tuhan lewat peristiwa ini. Saya dahulu lahir sebagai orang Kristen. Nenek moyang saya sudah orang Kristen. Tapi saya tidak pernah merasakan mujizat. Tapi lewat peristiwa ini, apa yang saya dengar yang dikatakan oleh orang-orang tentang mujizat, itulah yang diperbuat Tuhan dalam hidup saya. Dan saat ini saya mau sampaikan sesuatu lewat peristiwa ini. Tuhan ingin kita semua mengalami mujizat dalam hidup ini. Tuhan ingin supaya kita semua mengalami akan hal yang sama. Karena kita tidak hanya dapat berkata Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa, tetapi kita tidak pernah mengalami secara pribadi. Tapi hari ini, lewat persoalan-persoalan, lewat masalah dari kita semua, kita akan dibawa untuk mengalami mujizat bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang hidup yang benar. Nah, Ibu Bapak, terakhir sekali saya mau katakan, peristiwa ini sangat mengguncangkan iman percaya saya. Saya mengkhawatirkan karena peristiwa ini terjadi waktu kami baru berumah tangga. Usia rumah tangga kami baru 8 bulan. Saya bilang, Tuhan, hancurlah sudah rumah tangga saya. Yang pasti istri saya akan meninggalkan saya. Dan yang pasti anak saya akan mengalami trauma yang luar biasa karena memiliki ayah seperti ini. Saya berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan jaga keluarga saya. Dan akhirnya, benarlah perkataan firman Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa selalu menjaga, mengawasi kita, yang senantiasa peduli dengan keadaan kita. Dia tidak mau kehilangan apapun dari kita. Sampai hari ini saya mau katakan, istriku masih tetap setia. Walaupun saya tidak pernah memberikan nafkah. Dan anakku yang Tuhan titipkan menjadi satu penghiburan yang luar biasa sehingga saya mampu berdiri di depan sini. Kalau dahulu saya gak bisa. Tapi oleh karena kedua orang yang menopang hidup saya, mereka tidak menolak dengan keadaan saya. Dan itulah satu keberuntungan hidup saya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ajak kepada kita semua, mujizat masih ada dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Percaya. Kiki, dia akan mempersembahkan satu pujian untuk menutup kesaksian ini.
Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati.